Oke, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pagi Luar Pak. Sehat? biasa, luar biasa Selamat pagi. sehat, Bapak. Bapak juga sehat, Sehat. Pak? Ya. Oke, Bapak amin. kelihatan Saya juga emosi, sehat. Pak. Pak, ganteng kali Bapak ini, kelihatan Bapak nih semangat ganteng. sekali hari ini ya. Betul, walaupun kita pagi-pagi sudah deg-degan, tapi tetap semangat untuk hari ini ya. Iya. Semoga Yang kita deg-degan Bapak semua, bukan saya, Pak. semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa untuk Amin. bisa Amin. memulai semua aktivitas hari ini. Oke, mari kita sebelum kita memulai aktivitas, tetap ya kita harus ingat pada yang kuasa. Jadi, mari kita berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sudah siap semua? Di belakang itu ada apa? Tidak ada tukang gorengan ya di belakang ya. Kalau ada tukang gorengannya suruh pergi dulu ya. Karena kita akan belajar sesuatu yang berguna. Ya, kita akan belajar nih. Tapi Siap. ya bersihkan dulu meja itu, jangan sampai ada ada minuman, gorengan yang belum habis, Kok nasi tahu, Pak? uduk itu jangan ya. Kan Iya, lapar Pak pagi-pagi. Ada cireng ini, Pak, di bawah meja. Aduh, bekas siapa ini? aduh, iya. Nah, baik kalau kita sudah siap, nah sekarang mari kita memulai pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini sebenarnya pembelajaran yang kayaknya susah. Kayaknya susah ya, hanya kayaknya orang bilang itu susah, tapi sebenarnya itu tidak susah. Karena kalau kita mengerti konsepnya, maka kita juga bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Serius untuk nih, Pak, kali ini, muda. pasti. Saya aja pastinya kan sudah melewatinya kan. Nah, Oke. nah, pembelajaran apa? Hari ini kita akan belajar tentang inti atom dan peluruhan radioaktif. Apa sih itu inti atom? Ada yang tahu inti atom itu apa? Enggak. Enggak Dari tahu. atom, Pak. Belum. Kita Belum, Pak. belajar itu di kimia Pak Antonius. Hah, di kimia? Oh Iya. iya sih, betul ada dibahas di kimia, tetapi kita juga membahasnya di fisika. Nah, apa itu inti atom? Inti atom sebenarnya itu adalah pusat dari massa atom. Jadi kalau yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton dan neutron itu kadang-kadang punya sifat dia tidak bisa stabil. Kenapa? Kalau terlalu berat, maka sama ya seperti kita. Kalau terlalu berat badan kita, kita berusaha untuk menguruskan badan kita, ya. Jadi kalau kita menguruskan badan kita, maka kita harus apa? Kalau kita kegemukan, kita mau menguruskan badan, kita harus apa? Pak. Diet, Pak. Olahraga, Pak. Susah, Pak, Olahraga, betul. Makan banyak, Tidak Pak. hanya diet, jangan hanya diet ya. Kalau diet itu nanti kalian kalau tidak makan ya yang hasilnya kelaparan. Tetapi kalau kita olahraga artinya kita mulai membuang beberapa massa tubuh kita. Nah, inti atom juga seperti itu. Jadi ketika dia tidak stabil, dia terlalu berat, maka dia akan mencoba meluruhkan sebagian massanya. Nah, itulah yang disebut sebagai peluruhan radioaktif. Nah, ya. Jadi sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk ikut berpetualang. Ceritanya kali ini kalian akan menjadi para peneliti muda yang akan menggunakan peluruhan radioaktif itu untuk memecahkan suatu masalah besar di dunia ini ya. Ini masalah besar karena mengundang kontroversi, tapi jangan khawatir, kalian tidak akan dituntut apa-apa ya. Hasilnya apapun itu akan dihargai, oke? Nah, sekarang mari kita lihat dulu ya. Saya akan mengundang kalian ke kelas Fisik 101 ya. Ini adalah kelas dengan guru yang terbaik yang kalian punya. Amin. Ya. Siapa guru terbaik? Guru terbaik itu adalah alam semesta sendiri. Kenapa? Karena mampu mengajarkan kita untuk bisa mempelajari segala sesuatu lewat pengalaman-pengalaman. Tidak ada guru yang terbaik selain pengalaman.
Nah, ini apakah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Terlihat, Kelihatan, Bapak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke. Terlihat. Nah, oke ya. Selamat datang para saintis muda. Kalian ini adalah forensic scientist. Apa itu forensic scientist? Forensic scientist itu sebenarnya adalah pekerjaan yang dasarnya ilmuwan tetapi untuk menyelidiki bermacam hal ya, dari kejahatan ataupun dari artefak-artefak kuno. Nah, itu nanti kalian pelajari di forensic scientist. Nah, salah satunya fisika tentu saja diperlukan untuk menjadi seorang forensic scientist. Mudah-mudahan beberapa dari kalian akan jadi forensic scientist ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, nih ya, saya mau berpesan, jangan lupa untuk menulis. Karena kalau tidak menulis, kalian akan lupa ya. Jadi write what should not be forgotten. Jadi kalian harus menulis apa yang tidak boleh kalian lupakan. Jadi apapun yang penting dari kelas ini, tulislah. Oke. Ini adalah peraturannya ya. Tugasmu para saintis muda, tugasmu adalah mengikuti instruksi dalam LKPD yang sudah disediakan gurumu. Nah, bagilah tugas di antara kalian ya. Tugas di antara kalian, Pak, maksudnya apa? Oke, untuk kali ini saya akan meminta bantuan Yudi, Siti Mariam, dan Dimas. Dia nggak tahu ngambil semuanya, Pak. Bu Inayah tuh Pak ngobrol terus, Pak. Oh ya, Inayah, kamu mau jadi koordinator? Ih, nggak mau. Jangan aku. Ya, jadi saya panggil, ya kalau gitu bergabung dengan kelompok yang akan dipilih ya. Ada Dimas, Iya, Siti Pak. Mariam, Jarod, dan Yudi. Oke, nah Iya, Pak. ya. Ya, Pak. Empat dari kalian, 4 orang ini adalah ketua kelompok, jadi ketua saintis ya. Nah, kalian bebas memilih untuk untuk memilih teman-teman kalian untuk bisa berkumpul dalam satu kelompok. Nah, lalu tugasnya apa sih? Tugasnya sebenarnya sederhana. Tugas di antara kalian adalah bekerja sama. Mudah ya? Mudah atau sulit? Mudah, Pak. Udah, Pak. Mudah, cuma Bekerja kerja sama. ya. Hanya bekerja sama itu mudah. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu rindu ya, kata Dilan. Rehan, Pak. Yang sulit itu rehan, betul. Ya, sekarang nah, kalian sudah dibuat kelompoknya. Jadi sekarang buka LKPD-nya ya. Di LKPD tersebut saya mau menunjukkan sesuatu. Ini adalah kasusnya. Ya, ini adalah kasusnya. Sebentar saya bagikan, tapi kalian sebenarnya sudah bisa membuka LKPD yang sudah saya berikan kepada kalian. Oke. Nah, di sini ada suatu masalah. Jadi ada penemuan yang dipercayai sebagai kain kafan milik Yesus Kristus. Nah, ini masih menjadi perdebatan apakah kain tersebut asli atau tidak. Ya, kalau kain itu asli, tentu ini merupakan salah satu artefak terpenting yang pernah dimiliki oleh dunia. Lalu, kalau artefak itu palsu, nah, tugas kalian adalah bagaimana cara membuktikannya bahwa itu adalah palsu atau asli. Nah, jadi tantangan buat kalian adalah menjawab soal-soal ini. Ya, ini adalah tantangan untuk kalian nih ya. Berdasarkan artikel dan grafik yang ada, analisislah usia dari kain kafan Turin apabila kain tersebut adalah kain otentik yang ditemukan untuk mengkafani Yesus Kristus. Lalu kemudian kalian harus cari jurnal yang sudah meneliti keaslian kain kafan tersebut. Lalu kenapa bisa berbeda kalau kalian menemukan perbedaan? Ya, ini harus didiskusikan bersama teman kalian ya. Lalu kemudian
Bila kamu adalah salah satu anggota tim peneliti yang harus memberitahu hasil temuan kamu kepada gereja, ya, karena ini milik umat Kristen, tentu kita harus melaporkannya kepada gereja. Nah, apa yang harus kamu katakan, ya? Apakah hal ini bisa membuat umat Kristen chaos atau apa? Atau haruskah ini dirahasiakan, ya? Lalu kemudian kalian juga harus mengetahui atau menganalisis apa sih kelebihan dan kekurangan metode carbon dating. Lalu tuliskan hasil analisis kalian ke dalam literatur secara berkelompok, ya. Jadi satu kelompok hanya perlu satu artikel dan satu kelompok nanti harus mempresentasikan di depan teman-teman. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Tidak ada, para? Pak. Tidak ada. Pinter sekali. Sudah. Mau nanya Pak, Ya. ini itu kan mau kita itu kain Pak ya, kain kapan Pak ya? Betul. Kain kapan yang biasa dengan yang ini apa bedanya Pak? Kain kafan yang biasa dan kain kafan yang ini bedanya apa? Bisa jadi yang berbeda adalah bahannya. Karena kain kafan yang ditemukan pada saat kain kafan yang ditemukan ini itu berasal dari Eropa. Sedangkan kita di Indonesia, ya, mungkin bahannya berbeda. Saya sendiri belum tahu. Lalu bedanya apa lagi? Kalau kalian menemukan kain kafan yang ada di Indonesia sekarang, tentu saja usianya pasti masih baru, ya. Kalau ini kain kafannya adalah kuno, gitu ya. Nah, jadi Siap. kalian nanti diminta untuk cari tahu nih berapa sih usia kain kafan tersebut. Nah, Siap. Makasih Pak. ya, baik. Ada pertanyaan lain nggak? Nah, kan, Pak, tadi sebelum saya memulai acara pengajaran ini banyak yang bertanya, apa sih Pak carbon dating itu bagaimana sih bagaimana sih cara kerjanya? Nah, supaya kalian tahu, maka saya sudah memberikan sejumlah media ajar. Nah, ya, dalam satu kelompok kalian bagi masing-masing anggota kelompok tugas. Ada yang mempelajari tentang metode carbon dating, lalu ada yang mempelajari khusus carbon 14 carbon 14 C14 dating, jadi penanggalan berdasarkan karbon 14. Lalu kemudian ada yang mencoba virtual simulatornya, ya. Kalian bagi sendiri di antara kalian. Lalu sesudah kalian mengerjakan pembelajaran tersebut, kalian jawab pertanyaan riset yang ada di sini, ya. Jadi pertanyaannya hanya ada 3, gampang. Faktor apa saja sih yang menentukan kandungan bahan radioaktif dalam satu bahan? Apa manfaat yang bisa kita ambil kalau kita mengetahui kandungan bahan radioaktif yang tersisa dalam suatu bahan? Lalu seakurat apa sih metode radioaktif dating tersebut? Dan apakah metode ini metode terbaik untuk mengkalkulasi, untuk memprediksi atau mengira-ngira usia fosil atau usia suatu bahan. Oke, ya, jadi kalian bekerja secara berkelompok. Setelah bekerja secara berkelompok, masing-masing dari kalian menjelaskan ke kelompok kalian sendiri, ya. Jadi semua orang harus berpartisipasi. Tidak boleh ada yang tidak boleh yang nganggur, ya. Tidak boleh ada yang nganggur. Jadi Siap, semua harus Bapak. berpartisipasi. Iya, Betul, ya? Bapak, aku Terima kelompok kasih. berapa? Pak, aku kelompok berapa? Kamu kelompok koordinator kelompok sudah ada yang mengajak Pak Ahmad Mulyana. Ya, saya Kelompok gak diakui Mulyana. Pak, oleh kelompok manapun Pak. Enggak nih, ikut saya aja. Ikut kelompok Nah, saya itu. aja. Gak mau sama Pak Dimas mah, gak mau. Saya Itu mau sama kan Pak Yudi aja. emang Oh, berat. siap. Sama saya aja, Pak.
Ya, Oke, begini. ya. Bisa sambil makan cireng nanti. Sambil makan cireng. Ini kelas tidak boleh makan cireng ya. Aduh, Nanti ketahuan. makan Maaf, cirengnya. maaf. Ya, Iya, iya, ditaruh maaf, dulu, Pak. diletakkan ya. Karena apa? Karena kita Alhamdulillah dapat sedang cireng, euy. sedang belajar tentang bahan radioaktif. Saya Oke? kelompoknya ganti. Saya kelompoknya ganti, saya nggak mau. Ya. Oh enggak, kalian harus bisa bekerja sama, baik dengan yang kalian sukai maupun yang kalian belum sukai ya. Kita harus belajar untuk menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain ya. Jadi setiap orang harus bisa bekerja sama terlebih dahulu ya. Oke, Siap, Bapak. baik. Silahkan dimulai. Saya akan memberikan waktu untuk kalian 30 menit untuk mempelajari media ajar yang sudah saya berikan. Oke, kalau ada yang Siap, tidak Bapak. mengerti, ya, kalau ada yang tidak mengerti silahkan tanya ya. Oke, baiklah. Bapak, siapa? Ya, Ya Pak, iya Pak, oke Pak. Ini kita nyari bahannya kemana aja boleh? nyari bahannya Ke toko material. boleh. Jadi gini ya, bahan yang utama dari media ajar yang saya berikan dahulu. Tapi kalau kalian rasa kurang, Pak, ini kurang mengerti, saya boleh cari yang lain? Boleh. Tetapi ingat ya, hanya buka sumber yang terpercaya saja ya. Hanya buka sumber yang terpercaya. Oke? Siap, Baik, kita mulai ya. Pak. Kenapa? Perpus boleh ini. Siap, siap. Ke perpustakaan boleh. Tapi kan sekarang sedang PAS ya. Jadi kayaknya belum boleh deh. Kalian cari menggunakan gadget dulu saja ya. Gunakan gadget kalian. Pergunakan akhirnya buka Ya. gadget. Ada kuota, Bapak. Ayo. gadget Siap, itu Pak Ahmad main Iya, Mobile Legends, Pak. Ahmad. Siap. ini bisa menjadi bagi-bagi hotspotnya ya. Pokoknya Siap, Pak siap, Yudi siap, aku siap. tahu beres aja ya. Teman-teman, ntar Ini kita itu bisa orang sharing-sharing Sultan, ya. Pak. Pulsanya banyak. Oke, ya. Sekarang silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Selamat bekerja. Siap, Oke deh, Bapak. Oke, anak-anak, sudah 30 menit. Maka kalian sudah mengetahui, sudah belajar dari teman kalian kan? Apakah sudah? Sudah belajar? Bingung, Pak. Udah ini, Pak, Tapi bingung? Masih bingung? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Saya berikan waktu tambahan 5 menit ya. Ya, Oke ya. Saya berikan tambahan 5 menit untuk mempelajari untuk mencatat atau untuk mempelajari lebih lanjut ya. 5 menit dari sekarang. Nah, waktu 5 menit sudah selesai. Saya harap kalian sudah belajar tentang bahan radioaktif dan carbon dating. Nah, supaya saya tahu apa yang kalian sudah pelajari, maka kita perlu kuis pengetahuan ya. Silakan kerjakan kuis pengetahuan ini. Ya. Soalnya cuma sedikit, hanya ada 3 saja, hanya ada 3, jadi nggak banyak. Dua, Ya. Ini 2, Pak. Hah? Betul Dua. lagi mana, Pak? Apanya? Ini cuma 2, Pak. Itu cuma Iya. 2 soal, Pak. Ini 3-nya ada di sini nih, ngumpet. Aduh, Ya. panjang lagi. Yang panjang hanya tulisannya, lainnya cuma gambar tuh. Ya, ini hanya 3. Oke, kita kerjakan dalam waktu. Saya berikan waktu 30 menit untuk saya berikan 15 menit nih. 15 menit untuk menjawab pertanyaan. Siap, Baiklah. Pak. Ya Ya. udah selesai, boleh dikumpul, Pak. Ya, silahkan. Saya baru mau ngomong. Lihat dong jawabannya, Bu. Saya silahkan dikumpulkan ya. Oke. Mau dong, jawabannya boleh nggak? Nggak Ya, boleh. Ajarin dong, tidak. ajarin, Nanti ya. ajarin. Nanti diajari ya. Kita akan
eh, membahasnya setelah saya periksa hasil dari kalian. Oke. Nah, tidak terasa ya, satu pertemuan kali ini kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Apa yang kalian sudah pelajari tadi? Coba saya mau dengar dari Puji. Puji, apa yang sudah kamu pelajari, Puji? Hilang, Pak, dia, Pak, hilang, Pak. Puji hilang. Puji Halo, itu iya, pesulap Pak, merah iya. atau? Ya, Puji apa sih, Puji? Belajar apa tadi? Kita belajar mengenai mencari perbandingan antara kain kafan yang ada dengan kain kafannya yang dipakai oleh Yesus Kristus, Pak. Jadi kayak kita mencari waktu melalui radioaktif. Seperti itu, Pak. Iya, Pokoknya saya juga betul. Ya, nggak usah ragu-ragu ya, benar. Kita membandingkan temuan dengan teori ya. Kita membandingkan Pak. temuan dengan teori, betul. Yang dibandingkan itu apa? Yang dibandingkan adalah usia ya. usia Ya, kain betul. kafan, Pak. Usia secara teori maupun secara hasil dari empiris. Ada lagi yang mau menambahkan? Carbon dating, Bapak. Carbon dating. Itu siapa tadi yang ngomong? Mariam, Pak. Ketua kelompok. Oh iya. Oke, Mariam. Carbon dating itu apa sih, Mariam? Aduh, apa ya? Ini Pak, buat menentuin umur secara mutlak, Pak. Iya, Umur betul. dari apa namanya, dari fosil atau dari tadi kain kapan, Pak? Betul sekali untuk menentukan usia dari suatu bahan atau fosil. Apa yang diukur? Ayo, apa yang diukur? Kan tadi katanya diukur. Berarti harus ada benda yang kita ukur. Apa? Kita tahu itu diukur apanya? Dari apanya? Peluruhan, Pak. Peluruhan. Dari peluruhan, betul, dari peluruhan inti. Dari banyaknya inti yang tersisa di suatu bahan, ya. Nah, persamaannya sudah kalian tahu kan? Persamaannya mudah ya. Jadi karbon peluruhan radioaktif itu berlangsung secara Secara logaritmik ya. Secara logaritmik. Jadi dia tidak linier. Jadi dia kalau di kurvanya itu agak melengkung. Ini kalau saya buat Guru udah karbon bel, dating Guru. itu. Hah? Udah bel. Udah Bel? Oh iya. Mau istirahat, Pak, lapar, Pak. Baiklah kalau begitu. Ya, kita akan lanjutkan untuk memecahkan kasus kita di pertemuan berikutnya. Oke, saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat, lanjutkan pelajaran sampai akhir waktu sekolah nanti. Oke, terima kasih, puji syukur pada Tuhan kita sudah diberikan waktu untuk bertemu. Sampai jumpa dan tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima